SDN 2 Bungur yang saya hormati, serta teman-teman guru yang saya hormati pula. Puji syukur kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara destimulasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Erning dalam keadaan sehat walafiat dan tak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harap syafaatnya pada akhir nanti. Perkenalkan, saya sebagai moderator untuk menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua kegiatan inti, dan acara yang terakhir penutup. Marilah acara hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan destinasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Erning Adekusuma Hernaniwati. Untuk beliau, Ibu Erning, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya di acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk tugas aksi nyata saya di modul 1.4 untuk penerapan budaya positif. Di sini kita sharing deh Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap saya mungkin lebih dari panjenengan, bukan seperti itu guys. Jadi di sini kita sharing berbagi ilmu. Tentu saja ilmu panjenengan lebih dari saya. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa membawa perubahan untuk sekolah kita. Konsep utama budaya positif. Jadi nanti kita akan atau saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Jadi ada sekitar 7 materi ya. Nah, inilah materi yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama tentang paradigma baru pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang secara berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran sekarang itu diharapkan berdiferensiasi. Mengapa kok berdiferensiasi? Karena latar belakang dari murid-murid kita itu berbeda-beda. Nah, apa yang dibuat berdiferensiasi itu bisa berupa
konten, kemudian proses, kemudian produk, ya. Nah, ini yang sedang PPG lalu sedang anak-anaknya. Jadi yang diferensiasikan tadi ada konten, kemudian ada proses dan juga produknya. Nah, itu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila ada beberapa dimensi, di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Disiplin positif, kita mengartikan kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan kepatuhan. Disiplin sendiri cenderung dilaksanakan dengan ketidaknyamanan. Biasanya seorang anak itu kalau melakukan disiplin kan kadang tidak dari hatinya, tapi karena apa? Karena ada aturan, misalnya harus datang tepat waktu, belum ada motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk melakukan disiplin. Jadi disiplin itu terkadang dilaksanakan karena mereka merasa tidak nyaman. Kemudian kita sebagai pendidik itu mengharapkan supaya siswa memiliki disiplin yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam melaksanakannya. Nah, ini ya yang kita harapkan. Jadi sebagai pendidik, harapannya siswa itu dalam menerapkan disiplin itu berasal dari motivasi intrinsik, ada dorongan dari dirinya sendiri, kesadaran dirinya dalam melakukan sesuatu tindakan yang disiplin. Jadi bukan karena tidak Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara agar siswa menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan sesuatu dengan tanpa sogokan, ancaman ataupun dengan meminta imbalan. Nah, ini ya. Jadi yang kita harapkan anak-anak itu bisa menumbuhkan kesadarannya untuk melaksanakan suatu kedisiplinan itu tanpa adanya ancaman, tanpa adanya sogokan, ataupun bukan karena ada imbalannya. Jadi benar-benar anak-anak itu sadar atau yakin bahwa tindakannya itu sudah benar. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Ini misalnya ya, ketika kita membuat program bawa bekal, terkadang kan ada anak mungkin dia tidak membawa bekal, terus akhirnya minta punyanya temannya, ngincip yang lain, terus ngincip teman yang lain. Akhirnya anak yang membawa bekal itu kan protes. Misalnya minta bekal saya Bu, dia nggak bawa bekal. Nah, kita bisa menggali kebutuhan dasar dari anak tersebut. Misalnya, ternyata dari rumah tidak sarapan dan orang tuanya mungkin tidak sempat membuat
menginginkan punyanya temannya, maka kebutuhan dasar dari anak tersebut adalah untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini misalnya kalau anak-anak bermain gitu ya, kan ada anak itu sengaja kayak menjarahi temannya ketika bermain. Itu terkadang mereka itu ingin bermain, cuma tidak bisa mengungkapkan aku lo ingin dolanan dengan kamu seperti itu. Akhirnya dia gudo temannya, jarahi temannya. Itu bisa masuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kalau penguasaan misalnya anak yang mungkin suka nyuruh-nyuruh, ayo kamu yang ambil sampah nih, dan aku kelas kamu aja, misalnya seperti itu. Jadi dia ingin punya rasa berkuasa. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan. Terkadang ada anak di kelas itu sukanya mungkin keliling ya, ada ya. Di kelas itu sukanya keliling, mungkin kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Kemudian kesenangan. Seperti tadi, anak mungkin menjadi temannya itu ya bukan karena apa ya, tidak suka, tapi dia itu merasa senang ketika menjadi temannya seperti itu. Jadi kebutuhan dasar anak itu adalah kesenangan gitu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap tindakan seseorang itu pasti ada motivasinya. Bisa jadi karena merasa tidak nyaman, atau kalau tidak melakukan tindakan tersebut akan mendapat hukuman. Kemudian mungkin karena ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang bagus ini ada 3 ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya kita cenderung akan memberikan suatu hukuman. Hukuman itu biasanya akan menyakitkan, kemudian memberi rasa tidak nyaman. Selain itu akan membuat takut, juga memaksa, dan anak akan cenderung menyembunyikan suatu kesalahan dan menjadikan rendah diri. Kemudian penghargaan. Jadi selain hukuman, penghargaan itu ternyata juga termasuk identitas gagal. Penghargaan itu menjadi tidak efektif kalau jangkanya panjang. Kalau untuk jangka pendek mungkin masih bisa, tapi kalau untuk jangka panjang penghargaan
iri. Kok semula penghargaan terkuwi yang dapat penghargaan kok anak itu terus. Jadi mungkin ada rasa iri di hati anak. Jadi harus bisa hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Ini misalnya untuk para penulis atau kegiatan seni. Terkadang kalau ada hadiahnya itu malah mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan hadiah. Menghukum dengan hadiah. Ini kalau kita memberikan hadiah, misalnya nanti kalau juara kamu dikasih hadiah, kemudian lomba lagi kok ternyata tidak mendapatkan hadiah, tidak mendapatkan juara, itu akan apa ya? Anak itu merasa terhukum seperti itu. Aku nggak aware seperti itu. Jadi penghargaan itu menghukum dengan hadiah itu termasuk identitas ganda. Kemudian merampas hak menghargai diri karena dia termotivasi untuk mendapatkan imbalan itu tadi. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi. Konsekuensi bisa berupa penguatan jangka pendek. Kemudian perlu dilakukan monitoring, adanya stimulus dan respon, menghormati peraturan, memerlukan waktu dalam merenungi kesalahan. Ini misalnya ya, kalau ada anak kok terlambat masuk sekolah, itu ada konsekuensinya. Nanti ketika istirahat tidak boleh keluar dari ruangan karena untuk mengejar ketinggalannya tadi, seperti itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Dengan restitusi itu diharapkan anak-anak lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah, menghargai diri dan orang lain. Kemudian adanya teori kontrol, bersemangat dalam memperbaiki diri dari kesalahan. Konsep disiplin, pendekatan restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini diungkapkan oleh dosen tahun 2004. Jadi ketika anak ada suatu masalah, biasanya kan kita cenderung untuk menghukum anak tersebut. Nah, sebaiknya dilakukan dengan restitusi ini. Karena dengan restitusi diharapkan murid itu akan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari
dari suatu kesalahan kita bisa belajar banyak hal. Pasti ada hikmahnya dari suatu permasalahan. Kemudian restitusi itu dapat memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika orang melakukan sesuatu tadi pasti ada alasannya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi restitusi itu untuk mencari solusi, bukan untuk menghukum. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini misalnya contoh kasus siswa datang terlambat. Kalau hukuman biasanya guru akan cenderung marah, sehingga siswa menjadi takut. Misalnya kalau ada siswa yang terlambat, maka hukum menggunakan bendera atau mungkin mencabut rumput, itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi, di sini tindakan guru biasanya tegas. Siswa akan menghormati aturan dan konsekuensi tidak masuk pada pelajaran yang terlambat. Kalau restitusi, guru akan alasan terlambatnya itu kenapa. Kemudian siswa dengan terbuka akan menceritakan masalahnya, kenapa kok terlambat, lalu membuat kesepakatan bersama. Oke, ada yang bertanya ini ya. Satu lagi, slide satunya. Bisa. Nah ini Bu, kan hukumannya sudah tidak relevan untuk dianggap sudah tidak relevan. Padahal itu yang sering kita lakukan dan saya anggap saya sendiri efektif. Tapi ternyata kurang. Solusinya dengan restitusi. Jadi tidak langsung marah, guru mengatakan alasan terlambat, pada dia sebab terdekat dengan masalahnya, dia terakhir membuat kesepakatan bersama. Nah maksud yang terakhir ini apakah diberi janji, besok tak terlambat lagi sampai kan juga termasuk hukuman. Apakah restitusi itu akhirnya juga berarti dengan hukuman walaupun dimulai dengan banyak alasan itu mau. Terima kasih Pak Arifin. Memang ini baru ya untuk saya juga, mungkin untuk panjenengan tentang restitusi ini. Nah restitusi ini memang kalau ada anak yang melakukan kesalahan, sebaiknya Bapak Ibu guru jangan langsung mungkin marah. Walaupun itu memang membuat kalau membuat kita emosi gitu, tapi sebaiknya jangan langsung marah seperti itu. Kita tanyakan dulu motivasinya apa. Jadi kita harus menggali seperti tadi kebutuhan dasarnya itu melakukan itu apa. Anak itu ingin disayangi, ingin punya untuk bertahan hidup. Mungkin kan berkelahi terus dia mungkin juga mempertahankan diri seperti itu ya. Atau ingin penguasaan seperti itu, atau mungkin kebebasan. Jadi kita gali dulu kebutuhan dasarnya itu apa untuk anak tersebut melakukan hal itu. Tadi di kantor saya sudah
Bu Ani insya Allah sudah mungkin tidak sadar sudah melakukan restitusi itu. Jadi kita tanya dulu dari kebutuhan dasarnya atau motivasinya apa. Dengan melakukan hal itu maka anak pasti akan menerima. Sebenarnya masalahnya apa? Mungkin tidak masalah di sekolah, bisa masalah yang ada di rumah. Mungkin orang tuanya kadang bicara yang bagaimana sehingga anak itu karena kasih sayang di sekolah dia butuh kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian setelah kita gali, maka anak itu ayo kita buat ajak membuat kesepakatan. Sebaiknya bagaimana kalau kamu sudah tahu masalah seperti itu, sebaiknya bagaimana? Seperti itu. Jadi tidak menjurus ke hukuman. Nah, ketika diulangi, menurut saya tidak ada salahnya seperti kata Bu Ani atau Bu Retno juga untuk mengingatkan anak. Kita tidak akan rugi untuk membimbing atau mendampingi anak-anak sekitar 10 menit ataupun 15 menit mendampingi mereka, mendengarkan cerita mereka. Kadang mereka ini juga butuh didengar seperti itu. Jadi tidak kehukuman lagi, Kak. Nanti timbul kesadaran, motivasi intrinsik tadi yang diharapkan dari restitusi ini, sehingga mereka berubah ya memang karena ada suatu keyakinan di dalam hatinya bahwa tindakannya tidak baik seperti itu. Berikut Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin. Kita lanjut ke posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi atau kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Untuk lebih memahami posisi kontrol, kita simak video berikut. Posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Di 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Neren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu.
Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini masih domain eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Masih jago. Kontrol. Apa? Pengawasan kontrol. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mencatat masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu tadi Bapak Ibu, kita telah menyaksikan bagaimana guru dalam menerapkan posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita sehari-hari mungkin sering melakukan sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, juga sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kita mungkin sebenarnya sudah melakukannya, tapi kita tidak menyadarinya. Ini tadi seperti ketika di kantor tadi, saya perhatikan Bu Ani itu secara mungkin tidak sadar sudah melakukan sebagai manajer ini. Ketika ada anak yang sedang bermasalah, yang pertama penghukum, biasanya guru berkata atau mengatakan, siswa model apa jam segini baru datang, ya, sana cabut rumput dulu atau jangan masuk kelas sebelum bersih. Terkadang kita juga sering melakukannya ini. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali saya bilang jangan datang terlambat. Saya kecewa dengan kamu, sedih kalau lihat kamu terlambat. Itu akan membuat anak menjadi merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah jangan terlambat terus ya, bantu saya biar tidak dimarahi kepala sekolah. Kemudian sebagai pemantau, kamu datang terlambat kan, kamu tahu konsekuensinya, sekarang melaksanakan. Jadi kalau pemantau biasanya ada kata-kata konsekuensinya. Kemudian sebagai manajer, kita gali dulu motifnya apa. Kamu tahu kesalahanmu, kira-kira kamu mau tidak memperbaiki. Jadi setelah kita gali motifnya, kita tanya bagaimana cara untuk memperbaikinya, atau kita membuat suatu kesepakatan. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas tetapi bukan peraturan kelas? Ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa kok kita mempunyai peraturan harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin ada yang mau menjawab alasannya kenapa kok kita itu ada peraturan memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Monggo berenang. Ya, semua kalau ada aturannya itu kan pasti ada sebabnya. Ya. Kalau sepeda
berarti untuk keselamatan ya. Nah, kalau orangnya sudah yakin bahwa pakai helm itu untuk keselamatan, maka baik ada Pak Polisi maupun tidak ada Pak Polisi, maka orang akan sudah dengan sukarela memakai helm. Itu kalau dia sudah yakin. Tapi kalau karena peraturan, kalau tidak pakai helm, nanti ada Pak Polisi seperti itu. Mungkin ditilang Pak Polisi, berarti itu kan karena peraturan. Kemudian yang kedua, mengapa kok kita mempunyai peraturan harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira kenapa? Ya, untuk menjaga kesehatan. Berarti kan ada keyakinan juga kalau misalnya tidak memakai masker atau tidak mencuci tangan itu nanti bisa mengganggu kesehatan. Jadi intinya kalau yakin itu akan muncul motivasi intrinsik, akan muncul dari dalam diri suatu kesadaran untuk melakukan sesuatu. Jadi itulah mengapa kok keyakinan kelas melainkan bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri, merasa yakin bahwa misalnya memakai helm itu untuk keselamatan. Tapi kalau peraturan, terkadang kita melakukannya itu karena takut adanya hukuman, atau mungkin pakai helm karena takut nanti ditilang sama Pak Polisi sebetulnya. Ya, karena terpaksa. Nah, sekarang membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, maka Bapak Ibu guru bisa melakukan diskusi di kelasnya tentang peraturan kelas. Misalnya, tidak terlambat masuk, buang sampah pada tempatnya, tidak boleh berbicara kotor, tidak boleh marah-marah, atau adanya body shaming. Body shaming itu menjelekkan seseorang karena fisiknya. Mungkin kamu gendut, kamu kok hitam seperti itu. Tidak boleh merokok di kelasnya. Hal itu bisa kita diskusikan dengan anak-anak tentang peraturan kelas. Kemudian setelah kita diskusikan, kita bisa merumuskan keyakinan kelas. Misalnya, tidak terlambat masuk. Berarti kalau kita buat ke kalimat positif bisa menjadi disiplin atau menghargai orang lain, saling menghormati. Misalnya tidak boleh berbicara kotor, berarti termasuk saling menghormati. Body shaming juga saling menghormati. Terus bekerja sama, saling membantu, peduli. Setelah keyakinan kelas selesai, maka bisa kita tempel atau kita pajang di kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah disusun tadi bisa kita buat suatu poster lalu ditempel agar semua siswa dan guru mengetahui dan melaksanakan keyakinan kelas. Namun tidak menutup kemungkinan keyakinan kelas itu bisa kita rubah kapanpun ketika sudah tidak relevan lagi untuk kelas kita.
Ciri-ciri keyakinan kelas, kata yang dipakai lebih abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dengan kalimat positif, dibuat sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak usah terlalu panjang. Misalnya ya disiplin, bekerja sama, berarti itu jujur, saling menghormati, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah dilaksanakan. Semua warga kelas dilaksanakan oleh semua warga kelas atau sekolah. Semuanya dilibatkan dalam membuatnya. Kita masuk materi terakhir, segitiga restitusi. Restitusi tadi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah suatu tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam tahapan segitiga restitusi, jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, yang pertama langkahnya adalah kita menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa dilakukan dengan misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau kesalahan. Itu termasuk menstabilkan identitas. Setelah menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi anak kita tanyai, kamu tentu punya alasan, kita tanya alasannya apa melakukan kesalahan tersebut. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Nah, kita tadi kan sudah membuat keyakinan kelas. Maka langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Untuk lebih jelasnya tentang penerapan segitiga restitusi, kita simak videonya.
keyakinan kelas. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kalau menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, pelaksanaan pembelajaran itu diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, pada tingkat satuan pendidikan sekolah dasar atau SD, fungsi guru berada pada fase wiraga wirama, yaitu guru menuntun anak untuk melakukan, membiasakan, menginsafi hingga akhirnya menyadari mengapa mereka atau misalnya melakukan kebiasaan baik yang mereka lakukan di sekolah bukan sekedar menuruti atau mengikuti suatu aturan atau kebiasaan saja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang budaya positif di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pemaparan yang telah dilakukan oleh Bu Erni. Mungkin ada Bapak atau Ibu guru yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Erni. Kami persilakan. Tanggapan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan seperti ini, saya merasa bertambah pengetahuan saya, terutama tentang menyebarkan pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif, terutama kepada anak didik kita. Awalnya saya memang kalau melakukan sesuatu itu mungkin ya memang seharusnya seperti ini. Tetapi setelah mengetahui ada materi yang seperti ini akan lebih menyemangati saya, terutama yang dianggap guru senior, itu bagaimana kita mampu berpikir positif dan memikirkan hal-hal yang lebih positif, terutama untuk anak didik kita, dan yang lebih utama untuk saya sendiri, supaya bisa menekan emosi ketika melihat anak-anak kita itu melakukan kesalahan. Tidak langsung mengultimatum bahwa nyampo kok telat, nyampo miso, nyampo gak gara PR. Nah, jadi kita harus introspeksi dulu dan memahami mengapa anak bisa berbuat seperti itu. Terima kasih. Yang jelas bagi saya pribadi hari ini bermanfaat, dan terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas tanggapannya. Memang tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi itu
mengetahui kalau ada materi tentang posisi kontrol guru maupun segitiga restitusi. Jadi alhamdulillah kita sama-sama dapat ilmu baru dengan adanya kegiatan program guru penggerak. Semoga ini juga menyemangati teman-teman untuk kedepannya agar bisa mengikuti program dari pemerintah ini. Terima kasih Wani atas tanggapan yang telah diberikan. Mungkin ada Bapak Ibu guru lagi yang ingin memberikan tanggapan, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi tanggapan. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini dari Bu Ani, kita semua juga mendapatkan ilmu yang baru mengenai segitiga restitusi sekaligus kontrol guru. Untuk kedepannya kami akan berusaha menyelesaikan masalah anak dengan mengimplementasikan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Terima kasih dengan diseminasi ini banyak ilmu baru yang kami peroleh. Semoga membawa dampak yang lebih baik ke depannya untuk sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Tari untuk tanggapannya. Semoga memang ke depan kegiatan ini bisa berdampak lebih baik untuk sekolah kita. Amin. Baik, memasuki acara terakhir yaitu menutup. Mari kita akhiri acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pemaparan destinasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Erni. Sekian dari saya selaku moderator. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan dan tindakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Retno Ningsih. Desiminasi yang telah dilakukan Bu Erneng tentang budaya positif memberi pengetahuan baru tentang bagaimana menyelesaikan masalah anak dengan restitusi dan lebih memahami posisi kontrol guru. Sukses dan lancar untuk pendidikan guru penggerak.